Tema kita pagi hari ini adalah perekonomian lumpuh harus bagaimana, ya. Buka kitabnya saudara di kitab Matius 9, mulai dari ayat yang pertama. Perekonomian lumpuh harus bagaimana? Ayo, sudah? Matius 9, ayat pertama sampai 8. Ayo kita baca sama-sama. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Wow, dahsyat sekali. Perhatikan ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring dari tempat tidurnya. Lumpuh apa sekarang yang sedang dialami? Lumpuh secara fisik, lumpuh perekonomian, lumpuh keadaan keluarga, lumpuh bisnis, usaha apa saja mengalami kelumpuhan. Kalau sudah seperti itu reaksinya apa? Kalau sudah seperti itu responnya apa? Kalau sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini ada orang yang lumpuh itu dibawa mendekat kepada Yesus. Dibawa kemana saudara? Dibawa kepada Yesus. Pertanyaan saya adalah, sewaktu kita mengalami kelumpuhan dalam kehidupan kita, kita pergi kemana? Pergi ke orang minta bantuan? Pergi ke orang pintar? Pergi kemana? Dibawa ke Yesus enggak? Ini penting loh saudara. Sewaktu kita mengalami kelumpuhan apa saja dalam kehidupan kita, reaksi kita, hal yang kita mau lakukan itu penting. Reaksinya apa? Si orang ini dibawa oleh banyak orang mungkin ya. Dibawa kemana? Ke Yesus. Coba koreksi dengan cepat. Sekarang ini, kebiasaan kita pergi ke dukun, apa pergi ke orang minta bantuan, apa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus? Pertanyaan saya ini penting sekali untuk membangkitkan diri kita. Ini sekarang makin banyak orang stres. Hari-hari ini banyak sekali orang frustrasi menghadapi kehidupan. Bahkan berbagai macam cara dilakukan demi apa? Mengalami pemulihan. Reaksi kita, respon kita penting sekali. Begitu mengalami kelumpuhan total dalam kehidupan kita, mau lari kemana? Itu penting sekali. Ketika Yesus melihat iman mereka, perhatikan, yang dilihat Yesus apa? Iman. Yesus gak tertarik untuk langsung melihat, "Oh, kasihan sekali ya lumpuh. Oke, aku akan sembuhkan engkau." Enggak. Anda dan saya harus mengenal betul karakter Yesus. Kalau kita membiasakan diri bahwa aku minta mujizat Tuhan, aku minta pulih Tuhan, gak salah sih permintaan itu. Tetapi kalau setiap kali kita datang kepada Yesus,
hanya sekedar mujizat, Anda harus tahu, kita juga harus tahu bahwa karakter Yesus bukan soal mujizat. Perhatikan di sini. Yang dilihat Yesus pertama kali apa? Iman. Yang dilihat Yesus adalah iman. Orang iman itu apa toh? Orang iman itu adalah memiliki satu keyakinan bahwa hanya kuasa Allah lah yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Perlu kita tahu bahwa pede, percaya diri itu tidak sama dengan iman. Banyak orang hari-hari ini tuh pedenya terlalu besar. Bedanya iman sama pede apa, saudara? Kalau pede, percaya diri, namanya aja yang dipercayai siapa? Dirinya sendiri. Oh, aku bisa. Oh, aku mampu. Oh, aku yakin. Yang dilihat dirinya sendiri. Aku bisa kok. Masih banyak orang percaya dengan dirinya sendiri. Kalau over pede bahaya, saudara. Tapi kalau iman itu adalah percaya karena kuasa Tuhan. Jadi harus bisa membedakan antara pede sama beriman. Yang satu percayanya kepada Tuhan, yang satu percayanya kepada diri sendiri. Nah, kebanyakan daripada kita terlalu pede, bisa melakukan ini itu. Ujung-ujungnya stres. Balik lagi tentang iman. Jadi waktu kita mengalami kelumpuhan, lumpuh apa saja, yang dilihat Tuhan pertama kali bukan ucuk-ucuk memulihkan keadaan, tapi Tuhan lebih peduli imanmu sebesar apa. Imanmu sekuat apa. Pengharapan kita sebesar apa. Iman itu bukan tentang perkataan, aku percaya, aku bisa. Hati-hati, itu pede. Karena iman itu adalah menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan, itu iman. Karena iman itu sebenarnya adalah kekuatan Allah itu sendiri yang ditaruh di dalam kehidupan kita. Pernah saudara, Anda waktu berdoa, misalkan contoh, di luar sekarang lagi hujan, Anda mau pergi kerja. Lalu Anda melihat ke langit dan berkata begini, Tuhan, aku berdoa, aku minta supaya hujan berhenti. Tuhan, aku percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku minta hujan berhenti. Sampai aku pergi ke kantor dengan selamat. Gak hujan. Dan aku pulang, gak hujan juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Terus kemudian, betul-betul terjadi gak hujan. Itu namanya iman. Dia menggunakan kekuatan Allah, percaya bahwa waktu berdoa, mujizat itu sudah dia terima. Itu namanya iman. Tapi kalau pede, hati-hati saudara. Pede itu lebih kepada kesombongan. Dia merasa dirinya bisa. Itu pede. Makanya Tuhan melihatnya iman. Begitu melihat orang lumpuh itu, yang dilihat iman. Sekarang coba koreksi masing-masing. Iman kita sekarang bagaimana? Kualitas iman kita sebesar apa sekarang ini? Penting, saudara. Karena iman kita itu yang akan membuat kita bisa berjalan atau tidak. Karena kelumpuhan demi kelumpuhan yang dialami banyak orang hari-hari ini, membuat orang sudah kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Dan di sini waktu Tuhan melihat orang lumpuh itu, yang dilihat pertama kali adalah iman. Karena itu penting. Lalu yang dilihat Tuhan apalagi, saudara? Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku. Lihat loh. Percayalah hai anakku. Waduh. Saya itu kalau mendengar kalimat ini, diakui sebagai anak. Sewaktu kita beriman kepada Tuhan, kita diakui sebagai anak. Apa enggak bangga? Nah, apa enggak bangga toh, saudara? Kita ini loh,
diakui sebagai anaknya Tuhan. Percayalah ya anakku. Berarti kita itu dikasihi oleh Tuhan. Kelumpuhan sebesar apapun yang sedang kita alami, Tuhan mengasihi Anda dan saya. Kita berharga, saking berharganya. Tuhan bilang, hai anakku, engkau punya iman yang teguh. Engkau datang kepadaku tiap hari. Diakui Tuhan sebagai anak. Dosamu sudah diampuni. Yang pertama tadi Tuhan ngelihat apa? Iman. Yang kedua, Tuhan katakan apa? Dosamu anakku sudah diampuni. Dua ini penting buat Tuhan. Iman dan pertobatan. Jadi waktu kita datang melulu hanya karena mujizat, Tuhan diam dulu. Kenapa? Karena dua hal ini lebih penting dari mujizat demi mujizat. Harus diingat baik-baik. Iman dan pertobatan. Nah, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat. Garis bawahi ya. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Hari-hari ini banyak sekali saudara yang jadi ahli Taurat. Siapa tahu ahli Taurat itu? Ahli Taurat itu yang ngerti semua tentang firman Tuhan. Ngerti banget ahli Taurat namanya, aja ahli. Ya. Mereka paham betul. Wah, ibaratnya kalau orang tuh baca udah khatam 1000 kali mungkin ya. Hafal. Hafal banget. Tapi ahli Taurat itu gak suka ngomong tentang iman. Gak suka ngomong, mereka lebih suka ngomong peraturan. Ahli Taurat gak suka ngomong tentang pertobatan. Ahli Taurat gak suka ngomong tentang iman. Ahli Taurat sukanya cuma debat firman Tuhan. Saya tuh suka sedih sekali. Orang-orang yang mengaku hamba-hamba Tuhan, ngerti firman Tuhan tapi sukanya debat. Paling benar. Saudara, pengenalan akan Yesus itu bukan tentang Kristen. Gak ada jaminan orang Kristen masuk surga, gak ada. Yang lebih penting adalah pengenalan akan Yesus Kristus. Hati-hati dengan hamba-hamba Tuhan yang suka berdebat firman Tuhan. Buat apa toh? Saya tuh kadang suka gemes sama hamba-hamba Tuhan yang merasa paling benar, ribut aja. Persepuluhan ada atau enggak? Orang kalau kena KDRT boleh cerai atau enggak? Apalagi, wah agama Kristen paling benar daripada agama yang lain. Ngapain lo Anda ini? Nah kita sendiri nih kalau sudah melihat perdebatan kayak gini, di skip. Kalau kayak gini tuh di skip saudara. Nggak ada hebat-hebatnya. Yang namanya debat firman Tuhan itu hanya kesombongan yang dikedepankan, bukan kebesaran Tuhan. Sama seperti si ahli Taurat ini. Tuhan lebih mengedepankan tentang iman dan pertobatan. Tapi si ahli Taurat ini pikirannya udah jelek. Yesus sedang mengajarkan hal yang baik. Tapi ahli Taurat lebih suka kepada peraturan. Nah, makanya Yesus mengatakan apa? Orang-orang yang suka menganggap dirinya paling benar, orang-orang yang menganggap dirinya sudah melakukan firman Tuhan, merasa dirinya sudah melakukan firman Tuhan, Yesus ngomongnya sakak loh saudara. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Jadi jangan gunakan firman Tuhan untuk perdebatan. Katanya Tuhan memberkati, mana Tuhan? Katanya suruh minta, ketuk pintu, berteriak, berseru, tapi mana Tuhan janjimu? Perdebatan yang diperlukan. Mana Tuhan? Engkau tidak menjawab doaku. Aku sudah berpuasa Tuhan, mana janjimu? Perdebatan, ini ahli Taurat model kayak begini. Yang dipikirkan cuma makanan, mujizat, kesembuhan,
ahli Taurat model kayak begini. Yang dilihat hanya apa? Yang merasa paling penting di dalam dirinya. Yang paling penting apa? Mujizat. Ahli Taurat tidak suka memuji Tuhan. Kita seringkali menghujat Tuhan. Sukanya cuma mana Tuhan janjimu? Mana Tuhan mujizatmu? Mana Tuhan? Pantas aja perekonomian kita lumpuh. Karena kita hanya mementingkan mujizat. Kondisi iman kita dibiarkan mati. Kita maunya kaya. Kita maunya bisa makan enak. Kita maunya bisa traveling kemana-mana. Kita maunya duit banyak. Tapi tidak memperhatikan kualitas kekristenan kita. Tuhan lebih mengutamakan itu loh saudara. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Betul. Gak munafik. Butuh uang. Butuh pekerjaan. Butuh bisnis. Betul. Semua itu pemberian Tuhan. Betul. Tapi Tuhan melihat hati. Hati kita kemana? Baru aja saya tadi posting tentang saat teduhnya. Tentang apa? Berhala si lembu emas ini. Lembu emas itu bicara tentang apa? Berhala tuh. Penggantinya Allah. Seringkali kita itu lebih mengutamakan si lembu emas ini. Takut banget kehilangan lembu emas ini daripada kehilangan Tuhan. Lembu emas itu apa tuh? Ya yang kita agung-agungkan itu. Duit, posisi pekerjaan, bisnis usaha, segala sesuatu, bahkan keluarga, pelayanan bisa jadi lembu emas. Orang gak punya waktu untuk berdoa. Orang gak punya waktu buat muji nyembah Tuhan. Orang gak punya waktu buat pelayanan. Orang gak punya waktu untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan. Lembu emasnya banyak. Karena apa? Bilangnya sibuk. Saya gak ada waktu, Bu. Kalau pagi-pagi saya harus kesana kesini. Saya gak ada waktu, Bu. Pasti Anda gak punya waktu karena lembu emasmu banyak. Perekonomian lumpuh. Yang dicek adalah lembu emasmu berapa. Bukan berteriak kepada Tuhan. Mana Tuhan? Kok begini keadaan saya? Lihat. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya. Ia menghujat Allah. Tuhan Yesusnya yang disalah-salahkan. Padahal diri sendiri menyembah lembu emas. Paham gak saudara? Yang membuat lumpuh kehidupan kita tuh banyak banget lembu emasnya. Berapa banyak sekarang keluarga tidak unity. Semua jalan masing-masing. Suami jalan sendiri, istri jalan sendiri, anak jalan sendiri. Satu rumah tapi gak kenal satu sama lain. Masing-masing punya lembu emasnya masing-masing. Yang satu sibuk kerja, yang satu sibuk dengan HP-nya, yang satu sibuk dengan arisannya, yang satu sibuk dengan gadgetnya, banyak nonton, apa segala macam. Itu lembu emas loh. Segala sesuatu yang membuat hubungan kita dengan Tuhan jauh, lembu emasnya terlalu banyak. Makanya kita berubah menjadi ahli Taurat. Yang selalu apa? Mana Tuhan janjimu? Mana Tuhan? Kok begini keadaannya? Nah. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Jadi selain daripada iman dan pertobatan, jahat di mata Tuhan. Gak ada yang lain. Selain iman dan pertobatan, Yesus saklek katakan, jahat yang kau lakukan. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ini bicara tentang apa saudara? Mana lebih penting, hidup dalam pertobatan atau dijawab terus mujizat demi mujizat dikasih terus? Setiap kali kita butuh mujizat kasih, setiap kali butuh mujizat kasih. Apakah itu yang kita mau? Sewaktu kita hanya membutuhkan mujizat, iman kita pasti tidak bisa bertumbuh. Makanya saklek banget Yesus katakan, di luar daripada iman
dan pertobatan, pasti banyak hal-hal yang jahat yang dikerjakan. Hati-hati saudara. Kelumpuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita seringkali karena lembu emasnya banyak. Kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Yang dipikirkan adalah kenikmatan demi kenikmatan. Gampang kok saudara, untuk kita bisa melihat kualitas kehidupan kita itu. Lihat aja jadwal sehari. Dalam waktu 1 minggu ini aja lah, lihat jadwal Anda seberapa. Seberapa sibuknya. Dalam waktu 24 jam ngasih waktu untuk Tuhan berapa lama. Kita sibuk apa hari-hari ini? Waktu kita gunakan untuk apa? Kalau sampai perekonomian kita lumpuh, kalau sampai keluarga kita lumpuh, orang itu kalau misalkan orang sakit lumpuh, kan macam-macam kan kelumpuhan itu karena kecelakaan, karena sakit stroke mungkin, karena pola atau gaya kehidupan yang salah, karena apa yang melakukannya salah dan lain sebagainya, terjadi kelumpuhan. Berarti apa? Adanya hidup yang tidak kehati-hatian. Nah coba kita cek. Kita itu sibuk apa toh hari-hari ini tuh? Kok sampai waktu untuk Tuhan aja enggak ada? Doa di hadapan Tuhan cuma 1 menit, 2 menit. Itu waktu apa? Untuk urusan nonton kita bisa berjam-jam. Ngobrol sama teman bisa berjam-jam. Pergi traveling bisa jauh banget. Naik pesawat, pagi-pagi bangun dijabanin. Tapi kenapa kalau untuk Tuhan gak ada? Pahami betul bahwa kelumpuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita akibat banyaknya lembu emas. Kita gak punya waktu untuk Tuhan. Fokus kita pada lembu emas itu tadi tuh. Kebutuhan-kebutuhan kita yang membuat kita waktunya habis untuk mengerjakan itu. Sehingga kita gak punya waktu untuk duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Gak ada waktu untuk baca firman Tuhan. Gak ada waktu untuk merenungkan. Coba saudara. Apa yang lumpuh dalam kehidupan kita? Berapa banyak waktu yang kita punya sekarang ini? Tuhan disingkirkan. Coba ya, yang ikut live saat teduh saya, berubah cara hidup. Jangan melulu mujizat-mujizat Tuhan. Katakan apa? Lebih mudah mengatakan dosamu diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah. Mujizat buat Tuhan itu gampang sekali. Sekalinya Tuhan berkata berjalan, kita jalan. Cuman persoalannya, imanmu tumbuh tidak? Kalau dikasih mujizat, bertobat apa tidak? Pagi hari ini kita belajar 2 hal ini penting dalam kehidupan kita. Hidup dalam pertobatan dan hidup dalam iman. Kalau salah fokus, Anda pasti salah. Kalau kepentinganmu hanya mujizat supaya bisa bangun dan bisa berjalan, percayalah Anda nggak punya iman dan Anda akan terus-menerus jatuh dalam dosa. Ya, karena yang waktu Tuhan Yesus ketemu sama orang lumpuh ini, yang dilihat Yesus apa? Iman loh. Apakah Tuhan Yesus tidak berbelas kasihan karena orang ini lumpuh dan gak langsung dibuat bangun? Enggak, bukan itu. Poinnya bukan tentang Yesus punya belas kasihan atau enggak. Kan ini jelas banget loh kalimatnya. Percayalah hai anakku, sampai kita itu sampai kita itu diakui oleh Tuhan sebagai anak.
Makanya hal yang paling prioritas sekarang ini adalah kualitas iman dan hidup dalam pertobatan. Perekonomian kita, keadaan keluarga kita, keadaan diri kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan sebelum ada iman dan pertobatan. Orang bisa bangun, orang bisa berjalan. Kalau nggak ada iman, mboten saged alias tidak bisa. Jadi, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, bangunlah. Nah lihat urutannya bersih benar. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Lihat, angkatlah tempat tidurmu. Disuruh bangun, disuruh angkat tempat tidur. Kira-kira masuk akal nggak saudara? Orang lumpuh disuruh bangun, bangun aja susah. Apalagi angkat kasur. Kira-kira masuk akal nggak? Kalau sudah punya iman, kalau kita sudah hidup dalam pertobatan, praktekkan firman-Mu itu. Bangunlah itu artinya kau harus membangkitkan dirimu sendiri. Jangan banyak protes. Jangan banyak bersungut-sungut. Tagar Indonesia gelap itu tipe bangsa Israel yang suka bersungut-sungut. Apalagi menyalahkan pemerintah, ya kehidupan makin susah dan lain sebagainya. Terlalu banyak bersungut-sungut tidak akan membuat imanmu tumbuh, tidak akan membuat hidupmu bertobat. Engkau akan terus-menerus bersungut-sungut. Tuhan Yesus menyuruh si orang lumpuh ini bangun karena apa? Dia sudah lihat iman. Yang kedua, dia sudah melihat pertobatan di situ. Sekarang Tuhan Yesus suruh kita praktek. Si orang lumpuh itu disuruh praktek. Bangunlah hei engkau yang lumpuh, bangun. Bangkitkan dirimu. Orang bersungut-sungut tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri. Orang bersungut-sungut itu justru mematikan semua. Semua pengharapanmu kau matikan sendiri. Imanmu kau matikan sendiri. Kepercayaanmu kepada Tuhan kau matikan sendiri. Lewat apa? Bersungut-sungut. Tapi waktu engkau punya iman, orang kalau punya iman pasti hidupnya dalam pertobatan. Orang yang hidupnya dalam pertobatan pasti imannya makin kuat. Makanya dua hal ini lakukan dulu sebelum membangkitkan keadaan kita. Jadi urutannya mesti benar dulu. Punya iman, hidup dalam pertobatan, lalu bangunlah. Mulai memperkatakan firman Tuhan. Makanya tadi saya bilang, kalau Anda nggak punya waktu untuk Tuhan, Anda nggak pernah baca firman Tuhan, Anda akan nggak bisa membangkitkan semangat hidup. Bangunlah dirimu. Lalu, angkatlah tempat tidurmu. Bicara tentang apa? Keluar dari zona. Zonamu yang sekarang ini keluar. Jangan banyak bersungut-sungut. Jangan banyak malas. Jangan banyak tidur-tiduran. Jangan keseringan buka gadget yang membuat Anda malas untuk ketemu sama Tuhan. Yang membuat Anda nggak punya semangat. Anda mesti keluar dari zona itu. Keluar dari zona nyaman. Nyaman mengeluh, nyaman marah-marah, nyaman kecewa, nyaman stres, nyaman frustrasi, nyaman main gadget, nyaman tiduran. Keluar dari semua itu. Keluar, saudara, keluar. Anda diminta untuk apa? Ngangkat itu kasur. Makin lumpuh, semakin lumpuh. Kalau Anda sendiri gak pernah bisa keluar dari zona itu, makin lumpuh, makin lumpuh, makin lumpuh. Bye. Banyak orang stres kan? Ini, ikutin aja firman Tuhan ini. Ikuti saja. Lalu dikatakan apa? Pulanglah ke rumahmu. Bicara tentang apa? Rubah hidup. Hiduplah dalam pertobatan. Jangan punya alasan sibuk. Jangan punya alasan gak punya waktu. Jangan punya kebiasaan apa-apa telat, ibadah telat. Ayo hari Minggu siapa yang punya kebiasaan ibadah telat, bertobat. Ibadah Minggu masih mainan HP terus. Saya itu paling sebel kalau ada orang beribadah yang dipegang HP terus. Makanya lumpuh kan ke perekonomianmu. Karena suka datang telat. Udah datang telat mainan HP, lumpuh perekonomianmu.
wajar. Doa sampai berbusa ya nggak bisa. Karena untuk menghormati Tuhan saja nggak bisa. Ini saya ngomong serius loh saudara. Kalau nggak merubah cara hidup, jangan pernah berharap minta mujizat. Datang kepada Tuhan, punya rasa malu di hadapan Tuhan. Jangan seperti orang di luar sana. Ya, bertobat saudara. Miliki waktu untuk Tuhan lebih lagi. Jadi, yang pertama, punya iman lebih dahulu. Yang kedua, hidup dalam pertobatan. Lalu kemudian mulai praktek. Bangun, angkat tilam, berjalan. Dan orang itu pun bangun. Lihat, dan orang itu pun bangun. Apa yang menyebabkan orang itu bangun? Karena dia ketemu Yesus. Orang-orang yang ketemu Yesus, orang-orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, pasti imannya up. Pasti dia on fire di dalam Tuhan. Gak gampang bersungut-sungut. Gak gampang kecewa dengan situasi. Gak gampang marah-marah dengan keadaan. Orang-orang yang ketemu dengan Tuhan mampu mengucap syukur dengan apa yang dia alami. Jangan biarkan ada kelumpuhan dalam hidupmu, saudara. Maka orang banyak yang melihat hal itu menjadi apa, saudara? Takut. Mereka yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah. Punya hidup rasa takut akan Tuhan. Hormatilah Tuhan. Orang-orang yang bersungut-sungut itu tidak menghormati Tuhan. Orang-orang yang tidak mampu mengucap syukur adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu tidak menghormati Tuhan. Orang-orang yang hidupnya hanya untuk kepentingan pribadi saja yang dipikirkan, itu tidak menghormati Tuhan. Jadi, lalu setiap orang yang melihat itu menjadi takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa, perhatikan, yang memberikan kuasa sedemikian rupa, sedemikian itu kepada manusia. Tuhan memberikan kita kuasa, saudara. Kuasa untuk melawan ketakutan. Kuasa untuk melawan kekhawatiran. Tadi pagi saya tanpa sadar, gak sengaja saya baca satu komenan. Saya tangking dalam nama Tuhan Yesus. Masalah, stop. Ya gak bisa. Masalah kok ditengking. Masalah itu bukan ditengking. Yang ditengking itu adalah ketakutan, kekhawatiran. Ya, itu ditengking. Intimidasi, iblis itu ditengking. Masalah kok ditengking. Masalah itu yang membuat kita menjadi dewasa. Masalah itu yang membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Jangan ditengking, saudara. Masalah itu yang justru membuat kita naik kelas. Amin. Oke, selesai, saudara. Jadi, perhatikan. Sudah tahu ya, kelumpuhan apa yang sedang Anda alami sekarang ini? Iman dulu, kuatin dulu iman. Yang kedua, hiduplah dalam pertobatan. Dua hal ini kuat-kuat, senantiasa. Kuat-kuat. Jangan fokus pada apapun, benerin dulu. Benerin dulu kualitas imannya, benerin dulu. Benerin dulu cara hidup kita, benerin dulu. Iman dan pertobatan. Dua hal ini sudah dilakukan, mulai praktek. Bangkitkan dirimu. Anda gak akan punya kuasa apa-apa untuk membangkitkan diri sendiri selama iman dan pertobatan tidak dilakukan. Lalu kemudian mulai keluar dari zona nyaman. Jangan ikut-ikutan orang bersungut-sungut. Jangan ikut-ikutan orang menghujat pemerintah. Jangan ikut-ikutan menghujat Tuhan. Jangan ikut-ikutan. Mulai fokus. Fokus untuk pertobatan. Ya? Paham ya? Ayo pagi hari ini praktek. Praktek. Doa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau bersyukur kepadamu. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh melalui hari lepas hari. Hari ini adalah hari di mana kami bersyukur. Kami boleh mendengar bagaimana kami boleh bangkit dari segala keterpurukan. Hidup kami pasti berubah waktu kami jalan bareng sama Tuhan. Kami bersyukur diberikan kesempatan banyak banget hari-hari ini
untuk bisa melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terlalu banyak kami menghilangkan kesempatan yang Tuhan berikan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau hidup kuat, kami mau hidup taat, kami mau hidup dalam iman, dan kami mau hidup dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan. Bila pengurapan-Mu turun atas setiap kami para jemaat-Mu yang ikut saat teduh live ini. Biar pengurapan-Mu membangkitkan semangat kami, memberikan hidup kami ya Tuhan kepadamu. Terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa turun bagi setiap kami. Waktu kami praktek, waktu kami mengerjakan firman Tuhan, kami percaya apa yang lumpuh itu dibangkitkan oleh Tuhan. Apa yang hancur itu dibangkitkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Perjalanan hidup kami pasti berhasil waktu kami berjalan bersama-Mu. Terima kasih. Dan terimalah berkat daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyertai kita semua pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Keluar masuk kita diberkati. Yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Keluarga demi keluarga diberkati, diurapi oleh Tuhan. Semua bisnis usaha yang sedang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Berkat yang baru, pengurapan yang baru turun bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Tuhan Yesus dahsyat. Selamat beraktivitas saudara. Sampai ketemu besok pagi. Ayo semangat semuanya dan semakin on fire dalam Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus berkati.